Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan untuk terus mengkaji ilmu-ilmunya Allah melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama sehingga mempermudah kita untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari spesial siaran saya karena hari ini hari Jumat, bertepatan juga pada tanggal 1 Rabiul Awal, ketika kita berharap sekali syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang kedua spesial hari ini karena kita mau membahas tentang satu surat yang spesial, yaitu surat Yasin. Hari ini kita bahas fadilah, keutamaannya. Ada satu pertanyaan, teman saya pernah bertanya, Pak Rosi, kenapa orang-orang Nahdiyin itu suka sekali membaca Yasin? Padahal kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran semuanya. Kok yang dibaca cuma Yasin tok gitu loh katanya. Akhirnya saya menjawab, betul, memang Yasin itu adalah qalbul Quran. Yasin itu adalah inti atau hati Al-Quran. Ketika kita mempunyai waktu cuma 7 menit misalnya, maka kita akan memilih sebuah prioritas yang tertinggi dalam membaca Al-Quran, yaitu Yasin misalnya. Karena dengan membaca Yasin 7 menit saya kira sudah khatam. Nanti juga diterangkan di sini fadilah-fadilah daripada Yasin. Bukan berarti kami, saya mengatakan begitu, tidak suka atau tidak pernah khatmil Quran, tidak pernah menghatamkan Al-Quran, tapi kami melaksanakan itu membutuhkan waktu yang panjang. Maka itu biasanya orang-orang Nahdiyin khatmil Qurannya itu hari Minggu, atau ketika 1 bulan sekali, hari malam Jumat atau bagaimana, itu sudah diprogramkan oleh orang-orang. Jadi memahami ini kita harus bisa berpikir ketika banyak orang yang kirim Yasin kepada orang-orang meninggal, ini juga nanti akan ada hadisnya. Kita awali dengan kirim doa kepada para guru-guru kita yang sudah mendahului kita semuanya, kepada para wali-walinya Allah, pada malaikat, pada nabi-nabinya Allah, pada para ulama-ulama. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-kiram, wa ila jami'i ikhwani minal anbiya muslimin wa syuhada wa salihin sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa jami'i auliya illa aina makanu wa nakhususan ila jami'i asatidina wa asatidina wa masyayikhina wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi maghribiha bariha wa bariha wa aina makanu. Wa khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hadis sahihah. Babul hadis utawi bab pira-pira hadis as-sahihati kang sahih
al-waridati kang tumeka fi fadhaili surati Yasin ing dalem pira-pira keutamaane surat Yasin wa bayani khawashiha lan nerangno pira-pira kekhususane surat Yasin. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temene Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah iku qara'a maos sapa Allah subhanahu wa ta'ala Toha ing surat Toha wa Yasin dan surat Yasin qabla ayyahluqa sadurunge ndadekake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi bi alfi amin kelawan 1000 amin taun kelawan 1000 taun. Walamma sami'at mongko nalikane krungu sapa al malaikatu pira-pira malaikat Al-Qur'ana ing Al-Qur'an qalat mongko ngucap sapa malaikat tuba mongko bejo kemayangan sangat beruntung sekali li ummatin kanggo umat yanzilu kang mudun apa hadza iki Quran alaiha ing atase umat wa tubalan bejo kemayangan temen li ajwafin kanggo pira-pira jauf kanggo pira-pira lubang kanggo pira-pira mulut tahmilu kang gawa apa jauf ajwaf tahmilu kang menghafalkan hadza ing iki Al-Qur'an. Sangat beruntung orang-orang yang mau menghafalkan Al-Qur'an. Watu balan bejo kemayangan li alsinatin kanggo pira-pira lisan tatakallama kang ngucap apa lisan alsinah bihadza kelawan iki Al-Qur'an kada mengkene fi masobih ing dalam kitab masobih. Wa min hadisi Mu'aqqilin saking hadisi Mu'aqqil Ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu Yasin utawi surat Yasin iku qalbul Quran atine Al-Qur'an la yaqra'u kang ora maca ha ing suratun Yasin surat Yasin sapa ahadun wong siji yuri tukang ngarepno sapa hadarul akhirata ing panggonan akhirat illa ghafara kejaba ngapura illa ghufira kejaba di ngapura lahu kanggo ahad ikra'u maca sira kabeh ha ing surat Yasin ala mautakum ing atase wong kang wis mati-mati sira kabeh. Para sahabat sekalian, dalam satu hadis Khazinatul Asrar ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi selama 1000 tahun itu membaca surat Toha dan Yasin. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah qadim. Al-Qur'an itu kalamullah. Sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Maka itu ketika para malaikat mendengar Allah Subhanahu wa taala membacakan surat Toha dan Yasin, kemudian mereka bersama-sama faqalat tuba li ummatin, sangat berbahagia sekali, sangat beruntung sekali li ummatin kepada umat yang diturunkan Al-Qur'an. Rasulullah diturunkan Al-Qur'an, umat Muhammad diberikan Al-Qur'an ini, kita berarti harus sangat bersyukur pada Allah. Beruntung kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang kedua adalah sangat beruntung bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Semoga kita bisa menghafalkan Al-Qur'an walaupun tidak banyak mungkin, tapi kita tetap harus punya semangat untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian juga di sini terangkan bahwa mulut-mulut yang membaca Al-Qur'an itu fatuba, maka bejo kemayangan, sangat beruntung sekali. Fatuba bahasa Jawanya bejo kemayangan, tapi artinya adalah sangat beruntung sekali. Kemudian ada juga dari hadis bahwa Rasulullah bersabda Yasin ini merupakan qalbul Quran, artinya Al-Quran. Tadi saya terangkan, maka itu orang-orang Nahdiyin itu sering membaca Yasin karena qalbul Quran, karena intinya dari Al-Quran. Karena jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Ketika punya waktu cuma 7 menit sebelum sholat subuh misalnya, ya kita membaca Yasin. Karena Yasin itu qalbul Quran. Ketika menunggu adzan, ketika mau
punya waktu yang sebentar cuma 7 menit, maka Yasin adalah menjadi pilihan yang luar biasa. Belum lagi nanti ada hadis Rasulullah SAW bahwa nanti setelah ini bahwa orang yang membaca Yasin itu itu berpotensi berpahala seperti menghatapkan 10 kali Al-Quran. Luar biasa. Maka itu di sini juga terangkan bahwa iqra'uha ala mautakum, bacalah Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal kamu. Kita ketika takziah, ketika ziarah ke makam saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, kita bacakan Yasin di sana. Karena ini ada perintah Rasulullah, iqra'uha ala mautakum. Nah, ini dalil kenapa kita suka sekali membaca surat Yasin, qalbul Quran. Wa akhrajalan ngetokake ing hadis sapa Turmudi, Imam Turmudi min hadisi Anasin saking hadis sahabat Anas radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, inna likulli syai'in, sak temene iku kedue saben suwi-wiji apa qalban ati. Wa qalbul Qur'ani utawi atine Al-Qur'an iku Yasin, Yasin. Waman qara'a lan barang siapa, waman utawi sapane wong qara'a kang maca sapa man Yasin ing surat Yasin, kata ba mongko nyatet sapa Allah lahu kanggo man biqiraatiha sebab maca Yasin qiraatul Qur'ani ing maca Al-Qur'an asra marratin ing 10 kali ambalan. Ini jadi nanti kita lanjutkan pada seri-seri berikutnya, bahwa Yasin ini adalah menjadi sangat penting sekali untuk kita perhatikan, untuk kita prioritaskan. Aku qauli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.